pertama itu, yang pertama pilih parfum yang konsentrasinya tinggi. Kemudian yang kedua itu Suaranya tuh setelah kita mandi. Nah, hindari menyemprotkan ke udara, terus nggak menyemprotkannya itu jangan ke pakaian, tapi ke titik-titik nadi. Kemudian menggunakan, kurang jelas ya. Halo? Suaranya blended, Mbak Fesa. Ini jelas, Mbak? Bu, suaranya terdengar nggak ya, Bu? Ini udah jelas belum ya, Mbak? ini jelas, tapi yang tadi Sudah? enggak. Ini udah ya, Bu? Udah. Ya, siap. Tadi yang pertama itu penggunaan parfum yang memiliki konsentrasi tinggi, kemudian dihindari penyemprotan ke udara. Terus memakai parfum itu setelah mandi, kemudian menggunakan parfum dengan produk yang dengan aroma yang sama. Terus parfum jangan disemprotkan ke pakaian, tetapi disemprotkan ke titik-titik nadi, karena parfumnya itu akan bereaksi dengan fluktuasi alami dalam suhu tubuh dan membuat aromanya itu bertahan sepanjang hari. Sepanjang lebih lama maksudnya. Terus semprotkan parfum pada sisir. Kemudian hindari penyimpanan parfum di toilet. Kenapa emang Begitu, kalau Mbak di toilet? Niken. Mungkin ini, Bu. Kelembabannya, Bu. Karena kan di toilet mungkin banyak airnya, jadi kayak lembab itu, suhunya nggak stabil. Jadi akan bisa melemahkan aromanya. Kayak gitu sih, Bu, yang saya tahu, Bu. Oke. Terus pertanyaan siapa lagi tadi? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Umsa. Mbak Umsa ada. Pertanyaan apa perbedaan sampo bayi dengan sampo dewasa ya? Iya. Untuk perbedaan dari sampo bayi dengan sampo orang dewasa itu sebagai komponen aktif dalam sampo bayi biasanya itu deterjen yang mempunyai sifat dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga dapat menghilangkan kotoran rambut dan kulit kepala. Untuk perbedaan antara sampo untuk orang dewasa dan bayi itu pada sifat deterjennya yang digunakan dalam sampo bayi. Ada yang digunakan dalam sampo bayi itu adalah surfaktan yang mempunyai daya anestesi terhadap selaput lendir mata. Kemudian pada penggunaan surfaktan jenis ini yang harus diperhatikan adalah konsentrasinya. Apabila terlalu banyak menyebabkan mata menjadi sukar untuk berkedip. Contohnya deterjen yang mempunyai daya anestesi terhadap selaput lendir mata adalah senyawa alkil atau aril dari polietil oksida. Kemudian dalam sediaan sampo bayi kadang suatu deterjen sekunder yang berfungsi agar sampo yang terbentuk tidak mengiritasi mata dan berbusa banyak. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan sampo bayi juga itu ada faktor dari pH-nya. pH dari sediaan harus sesuai dengan pH cairan mata. Kemudian untuk mengatur pH sering digunakan buffer yang terdiri dari asam-asam, misalnya asam laktat, hingga didapat pH netral yang mendekati pH cairan mata yaitu sekitar 7,4. Kemudian deterjen yang sering digunakan dalam pembuatan sampo bayi adalah senyawa-senyawa surfaktan non-ionik, hasil kondensasi asam lemak dengan amino-amino, lanolin teretoksilasi. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Yesi. Oke, tinggal satu pertanyaannya lagi ya. Bahan atau zat aktif untuk fungsi tertentu pada shampoo. Oke, sudah ketemu jawabannya? Oke, sambil menunggu kelompok 11 mencari jawabannya, bahas sedikit. Ada tambahan sedikit untuk yang hair care dan perfume. Jadi kan ini untuk sediaan rambut dan parfum ya. Jadi tujuan dari sediaan rambut itu sesuai dengan tujuan utama kosmetik, yaitu meningkatkan penampilan ya, meningkatkan penampilan, dan rambut itu merupakan salah satu physical atraktif. Jadi sesuatu yang dilihat ketika kita pertama kali bertemu dengan orang lain. Selain untuk meningkatkan physical atraktif, dia juga memproteksi scalp atau bagian permukaan kulit rambut. Nah, kosmetik untuk hair care ini kita bagi menjadi dua. Ada yang efeknya temporary atau sementara, ada juga yang efeknya itu permanen. Yang sementara itu contohnya seperti sampo, conditioner, spray, ataupun pewarna rambut juga kan ada ya yang temporary. Sedangkan yang permanen itu seperti permanen wave. Jadi kalau misalnya rambutnya mau dikeriting, tapi bukan keriting yang menggunakan alat curly itu ya, tapi menggunakan alat curly kemudian dipakaikan obat juga. Kemudian rebonding misalnya, bleaching, dan juga pewarnaan yang ditujukan untuk waktu yang cukup lama. Nah, tadi sampo udah dibahas juga kan ya oleh kelompok 11. Dia utamanya untuk rambut dan bagian kulit kepalanya. Tadi juga sudah disebutkan sampo yang baik itu seperti apa. Isi dari sampo tersebut ada 4 bahan utama. Yang pertama cleansing agent, karena kan tujuan sampo pertama untuk membersihkan dulu ya, membersihkan rambut. Cleansing agent-nya ini namanya surfaktan. Nah, surfaktan ini nantinya dapat membersihkan kulit baik itu dari kotoran maupun dari sebum. Sebum itu maksudnya keringat dan minyak yang memang secara natural diproduksi dari dalam tubuh kita di wilayah rambut misalnya. Nah, perbedaan antara sampo dewasa dan bayi terutama itu ada pada surfaktan yang kita pilih. Tadi sudah disebutkan bahwa biasanya yang bayi itu menggunakan jumlah surfaktan yang lebih sedikit. Makanya sampo-sampo bayi itu cenderung lebih encer. Karena tadi kandungan surfaktan yang lebih sedikit, dan biasanya menggunakan surfaktan non-ionik. Karena surfaktan non-ionik itu dia lebih tidak mengiritasi kulit. Kemudian juga dia tidak menimbulkan stinging ya, jadi kayak rasa sakit. pH-nya juga dia cenderung lebih netral, sedangkan kalau sampo orang dewasa itu cenderung sama dengan pH kulit ya, sekitar 5. Tapi kalau pH sampo bayi itu sekitar 7 agar tidak mengiritasi kulit. Tidak mengiritasi ketika kena mata. Nah, kemudian tadi juga sudah disebutkan ada beberapa sampo yang ditambahkan conditioner. Ini biasanya untuk rambut yang kering. Nah, conditioner ini biasanya isinya adalah fatty substance, jadi lemak yang berfungsi untuk menggantikan lemak alami rambut kita. Karena kan pada saat proses pembersihan rambut atau penggunaan sampo, si sebum itu kan akan
terlarut bersama dengan surfaktan. Nah, kondisioner ini menggantikan lemak yang terlarut tadi sehingga rambutnya tetap lembab. Kemudian ada sampo-sampo yang ditambahkan zat aktif tertentu sesuai dengan klaimnya. Misalnya ada sampo untuk anti dandruff, sampo untuk anti hair fall, sampo untuk menghitamkan rambut. Nah, yang berbeda adalah zat aktifnya, tapi tetap mengandung surfaktan dan kondisioner. Kemudian ada bahan lain seperti preservatif, UV absorbent, dan lain-lain. Pewarna, pewangi juga boleh ditambahkan di sampo. Nah, kemudian kondisioner. Jadi kondisioner ini bisa terpisah dari samponya, bisa juga digabungkan. Intinya, kondisioner ini dia merupakan suatu agen yang memiliki muatan positif. Karena kan rambut kita itu muatannya negatif ya. Ketika negatif bertemu dengan negatif, maka dia akan saling tolak-menolak. Itu yang membuat si rambut kita itu menjadi mengembang. Nah, ketika ditambahkan kondisioner, muatan negatif ini akan berinteraksi dengan kondisioner yang bermuatan positif, sehingga tidak terjadi tolak-menolak antar helaian rambut. Makanya rambut kita menjadi lebih rapih dan mudah diatur. Ya. Ini bisa kalian baca sendiri. Oke, kondisioner juga tadi sudah disebutkan ya. Intinya di kondisioner itu ada 3. Ada yang instant conditioner, itu yang biasa kita gunakan sehabis kita menggunakan shampoo, perlu dibilas. Kalau di conditioner itu kalau misalnya kita cream-bath di salon, biasanya didiamkan selama 20-30 menit agar penetrasinya itu jauh lebih dalam, sehingga efek conditioningnya, efek lembab dan glowing di rambutnya itu lebih lama karena penetrasinya lebih dalam. Dan yang terakhir adalah conditioner yang tidak perlu kita bilas karena dia itu oil free, jadi tidak ada lemaknya, tidak ada minyaknya. Biasanya basisnya silikon seperti Pantene atau apa ya. Pokoknya mulai banyak bermunculan kondisioner yang tidak perlu dibilas karena lebih lebih nyaman, lebih mudah untuk digunakan. Nah, kemudian pewarna rambut. Pewarna rambut juga ada yang temporary, ada yang semi temporary, ada yang permanen. Tergantung sejauh mana dia dapat mengoksidasi rambut kita dan sejauh mana dia dapat berpenetrasi ke dalam rambut. Semakin tinggi reaksi oksidasi yang ditimbulkan dari pewarna rambut ini, maka akan semakin permanen juga warnanya tinggal di rambut kita. Yang temporary ini contohnya ada shampoo, lotion, ataupun foam. Dia hanya ada di bagian korteksnya saja, bagian paling luar. Jadi biasanya cuma sehari, terus kalau misalnya besoknya kita keramas, dia langsung hilang juga si pewarnanya. Kalau semi temporary, dia lumayan mengoksidasi, tapi ini juga tidak bisa bertahan lama, biasanya hanya dalam rentang waktu bulanan. Nah, kalau yang permanen, dia itu bisa sampai masuk ke bagian dalam rambut kita. Dan reaksi oksidasinya juga cukup keras, makanya seringkali untuk pewarnaan yang permanen ini dilakukan uji alergi terlebih dahulu. Coba kalian lihat kalau misalnya kalian beli pewarna rambut, Macarizo atau apapun, biasanya itu ada precaution, ada perhatian khusus untuk melakukan tes alergi terlebih dahulu, biasanya di bagian kulit leher bagian belakang. Dicoba dulu, ditempel di situ, didiamkan selama setengah hari rasanya atau beberapa jam, kemudian dilihat muncul kemerahan atau tidak. Kalau misalnya muncul kemerahan dan gatal, berarti kalian nggak boleh pakai pewarna rambut tersebut. Kalau misalnya tidak, baru diperbolehkan. Karena kan berbahaya ya, pasti kena kulit kepala. Sedangkan kulit kepala itu cukup tipis. Nah, selain pewarna rambut, ada juga bleaching. Jadi kalau bleaching, ini tuh sama seperti pewarnaan rambut sebenarnya, tapi tidak ada pewarna yang ditambahkan. Yang terjadi hanyalah proses oksidasinya saja. Di dalam bleaching itu biasanya ditambahkan hidrogen peroksida, amonia, ataupun persulfat ya, sebagai agen pengoksidasinya. Bleaching ini kan sebenarnya mengeluarkan warna asli rambut kita tanpa melanin ya. Ketika melaninnya tidak ada, maka warna rambut asli kita itu seperti ini, kayak rambut jagung. Oke. Kemudian selain pewarnaan dan bleaching, ada juga hair styling atau untuk kita mengatur rambut kita. Misalnya kita mau melakukan perming
atau permanent wave, jadi yang rambutnya lurus terus pengen jadi keriting atau ada gelombangnya, itu bisa dengan cara memodifikasi ikatan-ikatan di sulfida. Nah, jadi kan rambut kita itu ada yang keriting, ada yang lurus, itu tuh tergantung banyaknya ikatan di sulfida yang ada di rambut. Semakin banyak ikatan di sulfida, maka akan semakin wavy, semakin keriting rambut kita. Kalau misalnya mau dikeriting, berarti tinggal di modifikasi si ikatan disulfidanya tersebut, misalnya dengan menambahkan amonium thioglycolate. Terus kalau misalnya mau di-relax, disuruh mau diluruskan, ya berarti tinggal kita pecah si ikatan disulfidanya itu. Hair straightening juga sama, kurang lebih dia memodifikasi ikatan disulfida dengan menambahkan chemical straightener seperti NaOH, LiOH, dan CaOH ya. Kemudian ada juga hair extension atau penyambungan rambut. Nah, rambut yang disambung ini atau di extension ini bisa menggunakan rambut manusia ataupun rambut buatan, rambut sintetis. Nah, kemudian proses pemasangannya pun bisa perhelai atau menggunakan klip. Jadi kalau satu klip itu terdiri dari beberapa rambut, tinggal kita tempelkan saja. Anjurannya, hair extension ini tidak boleh lebih panjang 2 kali lipat dibandingkan dengan rambut aslinya. Karena rambut itu kan beban ya bagi akar rambut aslinya. Takutnya nanti muncul kebotakan. Nah, ini tadi beberapa efek samping kalau misalnya keseringan pakai hair extension atau misalnya hair extensionnya terlalu panjang, dia bisa terjadi kebotakan, pruritus, tenderness, dan lain-lain. Bisa juga terjadi hair matting. Hair matting itu seperti ini. Jadi karena si rambutnya itu terlalu sering kontak dengan perekat, makanya dia jadi kusam, sulit diatur, terus cenderung kusut satu sama lain. Dan yang terakhir adalah camouflage atau tapoing. Jadi ini biasanya ditujukan untuk orang-orang yang mengalami kebotakan atau orang yang sedang berobat kanker, kan dia mengalami kebotakan juga ya. Nah, hal ini bisa digunakan. Jadi kurang lebih seperti wig, tapi kan kalau wig itu bisa kita lepas pasang ya. Kalau ini itu ditempel ke akar-akar rambutnya. Ditempel rambut-rambut buatannya, bisa menggunakan rambut manusia ataupun sintetis, tapi paling mudah itu menggunakan yang sintetis. Kurang lebih itu untuk yang hair care. Bentar ya. Nah, kemudian untuk yang fragrance, jadi kalau yang fragrance tadi sebenarnya sudah dijelaskan cukup banyak ya oleh kelompok 11. Tapi perlu diingat bahwa fragrance ini dia memiliki tingkat sensitivitas terhadap manusia karena banyak efek alerginya. Bahkan di FDA itu dia punya bab tersendiri khusus membahas tentang fragrance, mana yang boleh, mana yang tidak, kemudian tujuan penggunaannya seperti apa, dan batas maksimumnya. Nah, ketika kalian memiliki suatu sensitivitas terhadap fragrance, kalian harus berhati-hati dalam memilih kosmetik, baik itu shampoo, sabun mandi, atau shaving cream, ataupun yang lain-lain. Walaupun sediaan kosmetik itu menggunakan label unscented atau tanpa fragrance, tanpa pewangi, sebenarnya dia masih bisa mengandung fragrance atau pewangi. Namun tujuannya hanya untuk menutupi bau yang tidak enak dari sediaan tersebut, bukan untuk memberikan wangi terhadap sediaan tersebut. Misalnya kita punya sabun cuci muka untuk jerawat, misalnya sulfur kan bau ya. Nah, pewangi boleh ditambahkan hanya untuk menutupi bau sulfur misalnya, tapi tidak memberikan wangi khusus terhadap sabun muka tersebut.
Nah, itu boleh diberikan label unscented. Jadi tetap harus hati-hati untuk kalian yang punya sensitivitas terhadap fragrance ini. Nah, kemudian fragrance ini sering juga disalahgunakan. Jadi ada kan beberapa aromaterapi yang ditujukan untuk misalnya menenangkan pikiran atau misalnya mengurangi anxiety atau pokoknya aromaterapi lah yang pakai diffuser apapun itu, ketika tujuannya itu untuk mempengaruhi fungsi di dalam tubuh, dia harus dikategorikan sebagai obat, bukan sebagai kosmetik, walaupun dia bentuknya hanya diffuser. Begitu juga essential oil ataupun minyak gosok. Ketika misalnya kita gunakan di tubuh hanya untuk lubrikasi, misalnya kalau kita mau kerokan atau misalnya mau pijit, tujuannya hanya untuk biar licin proses mijitnya atau kerokannya, itu boleh dikategorikan sebagai kosmetik. Tapi kalau tujuannya misal untuk memperbaiki fungsi tubuh atau untuk mencegah masuk angin atau untuk apa lagi ya, pokoknya yang sifatnya pengobatan, dia harus dikategorikan sebagai obat, tidak boleh dikategorikan sebagai kosmetik. Nah, obat itu harus lihat dosisnya, cara penggunaannya seperti apa yang boleh dan apa yang tidak. Concernnya jadi akan berbeda ya ketika si fragrance ini dikategorikan sebagai obat atau dikategorikan sebagai kosmetik. Oke, perfume ini udah tahu lah ya, dia bisa di kosmetik, bisa juga di household. Household itu maksudnya kayak sabun cuci tangan, sabun cuci baju, alat buat cairan untuk ngepel lantai. Tadi juga ini sudah dijelaskan bahwa klasifikasi parfum itu tergantung dari konsentrasi, tergantung dari kandungan konsentrat yang ada di dalamnya. Semakin tinggi kandungannya, maka akan semakin tahan lama dia bisa menempel di badan kita. Ada perfume, ada eau de toilette, ada eau de parfum, ada eau de toilette, eau de cologne, dan eau frais. Kemudian tadi ada pertanyaan, gimana tipsnya agar tahan lama? Sebenarnya yang tadi disebutkan harus dicek sih, itu sudah teruji kebenarannya atau belum. Karena prinsipnya dia bisa tahan lama di baju kita, itu dia tidak mudah menguap dan konsentrasinya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya mau tahan lama, ya pilihlah yang perfume atau eau de perfume. Semakin rendah konsentrasinya, maka akan semakin cepat juga hilangnya. Kemudian pilih parfum dengan pembawa yang tidak mudah menguap. Misalnya kita lihat kandungan alkoholnya atau kandungan pelarut lainnya. Kalau misalnya kandungan alkoholnya tinggi, ya berarti dia mudah menguap, mudah juga hilangnya. Untuk ditempelkan di nadi itu rasanya belum tervalidasi ya. Karena kan dia hanya ada di bagian luar tubuh kita ya, bukan masuk ke dalam pembuluh darah terus menyebar ke seluruh tubuh. Karena kalau dia bisa masuk ke pembuluh darah, jadinya berbahaya kan ya, dia bisa bersirkulasi di manapun. Jenis-jenis pewanginya juga ada macam-macam. Wangiannya ada fresh notes, woody notes, maksudnya seperti kayu-kayuan ya. Kayak misalnya kita masuk ke hutan pinus kan ada wangi tertentu ya, itu wangi woody. Kemudian ada yang oriental, ada juga yang floral. Bahan bakunya juga tadi sudah disebutkan ya, ada yang natural kebanyakan. Kemudian berdasarkan gugus fungsi juga ada yang alkohol, aldehid, dan lain-lain. Tinggal dilihat kalian cocoknya, sukanya yang mana, dan pastikan kalian tidak memiliki sensitivitas tertentu terhadap fragrance dengan gugus molekul seperti ini. Sekian tambahannya, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau dari kelompok 11 ada yang silakan.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang sudah mau dijawab? Mohon maaf Ibu, izin menjawab pertanyaan dari Tasya tadi. Iya, boleh. Pertanyaan dari Tasya tadi, bahan yang baik dalam sediaan sampo. Iya, Mbak. Oke. Sampo yang baik itu biasanya mengandung pertama bahan pembersih. Bahan pembersih ini biasanya mengandung surfaktan anionik, lalu bahan kondisioner. Biasanya digunakan bahan berupa surfaktan kationik, lalu ada bahan aditif fungsional, termasuk di dalamnya bahan yang dapat mengontrol viskositas sampo. Biasanya terdiri dari surfaktan amfotemik seperti kokamidopropil betain atau kokamidopropil hidroksisultain. Lalu ada zat pengawet, biasanya digunakan natrium benzoat, paraben, atau tetranatrium eta. Lalu ada juga bahan aditif, bahan-bahan aktif medis. Ada beberapa sampo yang mengandung sengpiriotonin yang dapat mengobati ketombe, atau pantenol yang penting untuk pertumbuhan rambut, dan yang meningkatkan kelembapan rambut. Lalu ada bahan pengopak atau penjernih, biasanya berupa alkanoliminat atau asam-asam lemak tinggi, glikol mono, dan stearat, propilen glikol dan glikol, monostearat, dan palminat atau lemak alkohol atau asetil steril, emulsi susu dari polimer vinil dan leaks, magnesium kalsium atau garam zinc dari asam stearat. Apa sudah jelas Mbak Tasya? Iya, Mbak. Sudah, Mbak. Makasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, Mbak. Sudah. Makasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Mbak. Cukup, Mbak. Oke. Mohon maaf, Ibu. Ditutup saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok yang presentasi ke saya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, presentasinya nanti jangan lupa di-upload di Salsa aja ya. Saya belum bikin kolomnya, mungkin habis ini sekitar 10 menitan setelah kelas nanti saya bikin. Tolong di-upload semuanya. Baik, Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih.